Bulan sudah berganti, apakah ada ponsel baru yang kalian nanti? Di bulan ini beberapa brand besar seperti Samsung, Realme, Infinix, Asus, dan Xiaomi meluncurkan smartphone andalannya. Mereka datang dengan berbagai fitur menarik yang menyasar aneka segmen. Tanpa berlama-lama, berikut ini beberapa handphone atau HP terbaru yang rencananya diluncurkan pada Agustus sampai Oktober 2022 beserta perkiraan harganya. Yang pertama ada Oppo Reno 8 series. Oppo bakal membawa 4 smartphone baru sekaligus ke Indonesia, yakni Reno 8 5G, Reno 8 Pro 5G, dan Reno 8 Z 5G dan Reno 8. Semuanya akan diluncurkan pada 15 Agustus 2022 mendatang. Reno 8 Pro punya 3 kamera belakang dengan masing-masing konfigurasinya adalah kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ketiganya sudah dilengkapi dengan dual Sony flagship sensors. Sedangkan untuk kamera depannya, Oppo memberikan kamera berkonfigurasi 32 megapiksel dengan sensor IMX709 RGBW generasi baru. Di dapur pacu, Reno 8 Pro ditenagai oleh MediaTek Dimensity 8100 Max 5G dan baterai berkapasitas 4500 mAh dengan pengisi daya cepat 80 Watt. Untuk Reno 8 kamera yang dihadirkan sudah dilengkapi dengan dual Sony flagship sensors, IMX709 RGBW generasi baru, dan sensor kamera utama IMX766. Sama seperti series Pro-nya, Oppo juga membekali 3 kamera di seri ini, dengan masing-masing konfigurasinya kamera depan 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Baterai 4500 mAh yang disematkan juga sudah dengan mengadopsi teknologi 80 Watt Super VOOC. Perangkat ini berjalan pada sistem operasi ColorOS 12.1 dengan dukungan MediaTek Dimensity 1300 5G SoC. Sedangkan Reno 8Z menyematkan prosesor Qualcomm Snapdragon 695 5G. Pada series ini dengan dukungan RAM 8GB per 256GB. Untuk keseluruhan spesifikasinya, spek Oppo Reno 8Z masih mirip dengan pendahulunya Oppo Reno 7Z. Di sisi lain, Reno 8 4G sudah didukung prosesor Snapdragon 680 4G dengan konfigurasi RAM 8GB per 256GB. Reno 8 4G juga dilengkapi 33 Watt dan baterai 4500 mAh yang diklaim dapat terisi hingga 100% dalam waktu hanya 60 menit. Yang kedua ada Asus Zenfone 9. Asus Zenfone 9 menjadi salah satu flagship yang rilis pada Agustus 2022. Sekarang smartphone telah lolos TKDN Indonesia. Asus Zenfone 9 mengusung layar AMOLED dari Samsung berukuran 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya punya refresh rate 120Hz dan mendukung HDR10+ lengkap dengan intensitas cahaya hingga 1100 nits. Cakupan warna yang luas dan berkualitas serta telah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus. Asus Zenfone 9 jadi smartphone flagship paling kecil lantaran prosesornya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 serta RAM 8-16GB dengan penyimpanan internal 128 dan 256GB. Terkait dengan perekaman, terdapat 2 kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Khusus kamera utama didukung oleh sistem penstabil gambar berbasis gimbal yang diklaim lebih baik dari OIS Optical Image Stabilization. Di bagian sudut kiri atas layarnya tersimpan lubang kamera yang menjadi tempat bagi kamera selfie 12 megapiksel. Asus Zenfone 9 ditopang oleh baterai dengan kapasitas 4300 mAh, fast charging 30 Watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang ketiga ada Xiaomi 12T. Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pasalnya, situs Kementerian Perindustrian mencatat satu ponsel anyar Xiaomi dengan nomor model 220711212AG yang sudah lolos uji sertifikasi tingkat komponen dalam negeri Kemenperin pada 13 Juli 2022. Pada bagian depan, perangkat tersebut tampaknya akan menampilkan layar AMOLED 120Hz yang memiliki resolusi Full HD+. Selain itu, panel layar ini juga akan terintegrasi pemindai sidik jari di dalam layar. Sementara itu, bagian belakang diperkirakan menampilkan pengaturan 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel yang merupakan sensor Samsung ISOCELL HM6.
Model Xiaomi 12T tampaknya akan dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Chipset tersebut akan berbasis proses 5 nanometer. Dilansir dari GSM Arena, chip MediaTek baru itu dikabarkan akan dipasangkan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Xiaomi 12T ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh, fast charging 67 atau 120 watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang keempat ada Vivo V25 Pro. Setelah resmi mendatangkan flagship Vivo X80 series, ada satu lagi ponsel anyar buatan Vivo yang akan segera launching di Indonesia, yaitu Vivo V25 Pro. Dalam sertifikat yang diajukan oleh PT Vivo Mobile Indonesia tersebut tercantum perangkat dengan nomor model Vivo V2158 yang memperoleh nilai TKDN sebanyak 35,98%. Perangkat tersebut disinyalir akan hadir dengan mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 1300 yang dipadu RAM 8 GB dan OS Android 12. Soal display, calon penerus dari Vivo V23 Pro ini akan mengusung layar AMOLED beresolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate tinggi yakni mencapai 120 Hz. Kemudian smartphone ini juga dilaporkan bakal dilengkapi pengaturan triple kamera belakang 64 MP dilengkapi OIS, dan satu kamera selfie di depan berbeda seperti pendahulunya. Masih belum ada bocoran mengenai kapasitas baterainya, tapi besar kemungkinan V25 Pro bakal membawa dukungan fast charging 66 watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kelima ada Vivo V25 5G. Dalam sertifikat yang diajukan oleh PT Vivo Mobile Indonesia tersebut tercantum perangkat dengan nomor model Vivo V2202 yang memperoleh nilai TKDN sebanyak 36,09%. Soal display, calon penerus dari Vivo V23 5G ini akan mengusung layar AMOLED beresolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate tinggi yakni mencapai 90 Hz. Perangkat tersebut disinyalir akan hadir dengan mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 900 yang dipadu RAM 8 GB dan OS Android 12. Smartphone ini mempunyai 3 kamera utama dengan masing-masing kamera utama 64 MP dilengkapi fitur OIS camera, ultra wide 8 MP dan makro 2 MP. Smartphone membawa kapasitas baterai besar 5000 mAh dengan kapasitas daya sebesar 44 watt sama seperti pendahulunya. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang keenam ada Vivo V25e. Ponsel pintar Vivo V25e akhirnya sudah masuk ke TKDN Indonesia dengan nomor model Vivo V2201 di TKDN Indonesia. Dengan harga terjangkau, pengguna bakal mendapatkan sebuah ponsel yang memiliki layar AMOLED berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD+. Pada sektor hardware, Vivo V25e ditenagai chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan RAM 8 GB dan memori internal 128 GB. Baterai ponsel ini berkapasitas 4500 mAh dan mendukung fitur pengisian cepat 44 watt flash charge. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang ketujuh ada Poco M5. Xiaomi tampaknya akan segera meluncurkan Poco M5 ke Indonesia. Menyusul HP itu mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri Kementerian Perindustrian. Jika ditelusuri 220712119CG adalah nomor model untuk Poco M5. Tetapi perusahaan belum merilis Poco M5 hingga saat ini seperti dikutip GSM Arena. Spesifikasi Poco M5 mengusung layar IPS LCD chip MediaTek Helio G99 terbaru dan 3 kamera di belakang. 3 lensa itu terdiri dari kamera utama 50 MP, makro dan depth sensor 2 MP. Chip MediaTek baru itu dikabarkan akan dipasangkan dengan RAM 6 atau 8 GB dan penyimpanan internal 64 atau 128 GB. Smartphone ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Fast charging 18 watt atau 33 watt tergantung yang masuk di Indonesia. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kedelapan ada Infinix Zero Ultra 5G. Kabar mengenai keberadaan HP Infinix Zero Ultra sudah terendus sejak awal Juli lalu. Kini kehadiran model tertinggi dari jajaran Infinix Zero Series ini tampaknya bakal segera menjadi kenyataan.
Menariknya lagi nih guys, Dirjen SDPPI juga mencatat dengan nomor model Infinix X6820 sudah resmi diverifikasi pada 12 Juli 2022. Smartphone ini mempunyai panel layar AMOLED berkecepatan layar sampai 120 Hz. Dengan layar 6,7 inci yang bakal dilengkapi Gorilla Glass terbaru. Smartphone Infinix Zero Ultra 5G bakal dibekali chipset terbaru dari MediaTek, yakni MediaTek Dimensity 930 yang dilengkapi RAM 8GB dan internal 128/256GB. Smartphone ini mempunyai resolusi kamera 200 megapiksel yang dibekali sensor Samsung terbaru, telefoto dan makro yang resolusinya belum kami ketahui. Lalu lubang audio jack 3,5 mm sudah dihilangkan, sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli headset Bluetooth. Baterai smartphone ini mempunyai baterai sebesar 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 180 Watt. Untuk masalah baterai ini, smartphone ini menjadi unggulan dari Infinix. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Oke guys, itulah beberapa HP terbaru yang akan dirilis pada bulan Agustus sampai Oktober 2022. Yang pastinya bakal datang ke Indonesia. Dari ke-8 smartphone tersebut, kami pastikan semuanya telah mengantongi izin TKDN Indonesia. Jika ada HP baru yang baru saja masuk TKDN, mungkin akan saya update perkembangannya lewat video khusus di channel ini. Silakan kalian klik like dan share ke kerabat kalian jika informasi ini bermanfaat untuk kalian yang mau membeli HP keluaran terbaru di Indonesia. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali di next konten selanjutnya.